Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, anak-anakku? Kita masih dalam kondisi PJJ karena adanya pandemi COVID-19. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya, anak-anakku. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang yaitu nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Nah, ini disampaikan pada materi ini pada semester gasal ini di kelas 12 karena sebentar lagi anak-anakku kalian akan lulus dan ini adalah tahapan pertama sebagai kewajiban kalian, yaitu lulus daripada SLTA atau SMK. Insya Allah dengan lulus SMK ini pada saat ini kita masih ijazah kita di dunia industri sana masih relevan. Artinya ya nanti kalau ada kesempatan kalian bisa menentukan lanjut kuliah atau langsung kerja atau wirausaha. Nah, ini langsung saja ini pada diatur di dalam surat At-Taubah ya, ayat surat ke-9 ayat ke-105 yang berbunyi adalah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini bahwa penting sekali yang namanya bekerja ini. Jadi kita selain kita ini diciptakan di dunia untuk bagaimana kita mempersiapkan di akhirat nanti. Nah, kalau ada pepatah adalah bekerjalah seakan-akan kamu hidup 1000 tahun lagi, tetapi beribadahlah yang giat seperti kamu akan meninggal besok. Nah, ini salah satu sangat penting bekerja itu. Nah, ini jadi kita harus berwajib untuk bekerja. Ini juga ada di surat Quran, surat Al-Fussilat surat ke-41 ayat ke-5. Ini juga ada yang artinya, maka berkata hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami yang kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Nah, ini jadi ini dasarnya dari Al-Quran. Ini perintahnya itu dari Al-Quran langsung, tidak hanya hadis. Nanti di hadis lebih banyak lagi. Ini surat Yasin nanti dibaca ya, ini ada referensinya itu. Nah, ini bekerja keras, jadi nanti kita akan mempelajari yang namanya bekerja keras. Nah, ini ya langsung saja. Jadi bekerja merupakan salah satu bagian syarat wajib bagi kita untuk bisa hidup dalam kehidupan. Tidak hanya bekerja keras, tapi kita juga harus punya motivasi dan tekad yang kuat, juga harus bersungguh-sungguh. Nah, pada saat ini kita harus mempunyai sebuah skill, soft skill, hard skill. Nah, itu harus kita punya. Karakter ini harus kita punya. Jangan sampai kita tidak mempunyai itu, apalagi SMK. Itu harus memiliki itu supaya kita bisa nanti, karena begitu banyak lulusan nanti ini yang bersama dengan kalian, setingkat dengan kalian. Nah, ini jadi memang banyak sekali lulusan yang akan terjadi nanti di tahun 2022 nanti. Berapa juta nanti yang akan lulus SLTA, baik SMA, SMK ataupun MA. Nah, ini bersama-sama harus kita memang dalam hidup ini kita juga mengenal yang namanya kompetisi. Nah, seperti itu. Jadi ini ada yang namanya gambar etos kerja. Nah, ini memang etos kerja itu kita digambarkan memang orang-orang Jepang gitu. Dalam pengalaman Pak Beni juga tuh, saya Pak Beni itu sudah pernah bekerja di perusahaan mobil Indomobil Suzuki Internasional yang di roda 4 itu. Wah, luar biasa. Jadi tertata rapi memang pekerjaannya itu, ada step by stepnya. Jadi sangat terapi, jamnya
tidak bisa gitu loh. Kalau kedisiplinan ini harus ditempa, bekerjanya yang rajin. Nah, ini salah satunya memang banyak yang kita kenal, yaitu kerajinan itu luar biasa itu memang dari Jepang. Nah, gitu. Terus yang gambar ketiga itu karya orang yang masih dimanfaatkan sampai saat ini. Nah ini kita apalagi di dunia otomotif ya, di dunia otomotif permesinan ini kayak apalagi ini ada produk-produk yang dihasilkan oleh manusia. Terus kerja keras, sosok orang yang dewasa yang sukses. Nah ini kita banyak mengenal ya, banyak orang yang sukses karena sebuah proses gitu loh. Jangan sampai kita membuat sebuah opini ataupun apa. Banyak memang contoh orang-orang yang tidak sekolah ataupun berhasil, tapi sebetulnya itu adalah hanya hitungan jari. Bagaimana intinya adalah proses. Kalau di dalam proses di dalam prosesnya itu kita bermalas-malasan, yaitu saya yakin tidak akan menciptakan dalam diri kita bersama ini menjadi orang-orang yang sukses. Nah, jadi yang namanya proses itu tidak akan mengkhianati sebuah hasil gitu loh. Kalau kita cuma tidur terus kita membuat status akan indah pada waktunya, nah itu juga mustahil kan. Pemuda yang kreatif dan motivatif, nah ini banyak sekali sekarang itu. Saat ini saya melihat juga anak-anak muda yang luar biasa kaya, sukses gitu, karena kreativitas mereka, inisiatif mereka. Jadi ini saya itu kalau melihat anak-anak muda saat ini yang berhasil itu luar biasa. Nah itu kalian harus mencontoh itu gitu, harus mencontoh daripada contoh-contoh orang yang perjalanan hidupnya. Carilah sosok-sosok orang yang sukses yang dalam perjalanan hidupnya itu ditukar dengan keringat, air mata, dan kedisiplinan. Nah seperti itu. Jadi dalam pandangan Islam itu sangat ditekankan bahwa kerja keras itu termasuk satu hal yang diajarkan dalam Islam. Nah, ini dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-77, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jangan ini adalah salah satunya dari Al-Qur'an seperti tadi. Ini lanjut. Jadi ini nanti materi ini akan saya share juga kepada kalian. Nah, jadi kerja berarti melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja dilakukan oleh manusia bertujuan memperoleh makan, pakaian, jaminan pengakuan, dan kebahagiaan hidup. Kerja keras bermakna melakukan sesuatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Kerja keras untuk mencapai harapan dan tujuan dan prestasi yang maksimal, disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Nah, ini di dalam tadi surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-77. Nah, ini selain kerja keras saat ini memang dilengkapi ini, kalau kalian pernah mendengar, yaitu ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Nah, ini yang lebih bagus lagi itu. Jadi tidak hanya kerja keras tetapi juga kerja cerdas. Ada yang cerdas, menggunakan kecerdasannya agar pekerjaan itu menjadi ringan. Terus ikhlas, bahwa kerjaan itu seberat apapun kalau dilaksanakan dengan ikhlas akan mendapatkan pahala. Ini adalah suplemen ya kalau itu ya. Jadi dengan adanya sekarang ini teknologi dan luar biasa saat ini, orang tidak hanya pekerjaan saat ini itu bukan hanya seperti guru, TNI, polisi, apalagi ya sekarang itu luar biasa. Semua pekerjaan yang banyak itu kalau kalian mungkin dilihat di TikTok
Instagram ataupun Facebook, orang yang berpenghasilan miliaran, jutaan, itu tidak hanya orang yang misalkan guru bekerja jadi menteri, tetapi ternyata di depan layar itu sudah bisa menghasilkan. Banyak memang contoh-contoh seperti itu gitu loh. Kalau ya kita, kalau pekerjaan kita jangan sampai saling menjelekkan ya. Artinya begini, ada orang yang pengusaha menjelekkan orang yang bekerja gitu misalnya. Tidak boleh. Ya intinya adalah wira swasta, jadi pengusaha, atau bekerja di kantoran, atau bekerja apapun itu sudah luar biasa. Tidak ada pekerjaan yang halal itu buruk. Kalau pekerjaannya halal bagus, insya Allah. Karena pekerjaan itu ataupun menghasilkan uang itu saat ini memang tidak hanya seperti itu. Kalau kita belajar luar biasa. Kalau Pak Benny mungkin sudah ketinggalan. Sekarang itu uang digital itu kalau kita mengenal itu ada ratusan. Kalau saya bisa sebutkan ya, salah satunya Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, terus luar biasa itu semua itu semua uang gitu loh, dan dolar segala macam itu luar biasa. Tidak hanya rupiah yang kita pegang di dompet ataupun apa sekarang itu. Jadi memang luar biasa sekarang itu banyak contoh. Itu ada seorang Ahmad Zaki yang kalau nggak salah umurannya Pak Benny, kelahiran tahun 85 itu 1985. Orang asli Sragen itu sudah mempunyai bukalapak.com itu. Sekarang itu menjadi perusahaan unicorn asli Indonesia. Nah ini jadi yang jelas adalah bagaimana kita mengembangkan sebuah kerja keras. Nah, berlatihlah semua saat ini. Jadi sudah saat ini kita harus tahu gitu loh. Tetapi kita kerja keras, kita harus tahu orang tua kita bekerja keras seperti apa, menghasilkan uang juga harus tahu. Tidak hanya kita, kewajiban kita hanya seorang pelajar, tidak, ataupun ya jangan sampai, apalagi nih banyak sekali yang beralibi ataupun beralasan, Pak saya nggak ngikutin PJJ karena saya membantu orang tua. Apakah ini alasan ini sudah sangat tepat sekali gitu. Jadi ini menurut saya juga agak salah. Bagus bekerjanya, membantu orang tua bagus. Bahkan ada yang, Pak kalau nggak bekerja apakah mau buat beli kuota loh Pak. Ya itu memang adanya. Itu saya kalau melihat anak-anak yang bekerja membantu orang tua dan segala macam itu, saya sangat bangga sekali. Tetapi saat ini kalian adalah yang utama prioritas utama adalah belajar. Nah, kalau ditambahi dengan itu, justru itu adalah nilai plus, nilai poin untuk kalian gitu. Jadi tapi tidak boleh untuk menjadi alasan untuk menghindar daripada PJJ ya gitu. Bagus yang bekerja serabutan sampingan dan segala macam, jualan HP untung 100.000 200.000 sebulan, untuk bisa bayar SPP dan segala macam, itu bagus. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu perilaku ini. Jadi saya pernah mendengar, jadi kalian harus memiliki kita juara dunia saat ini mungkin sedang olimpiade ya. Kemarin itu pasangan ganda putri itu Apriliana kalau salah sama Gresiana Poli itu juga selalu pagi siang sore latihan. Itu juga bekerja walaupun olahraga. Akhirnya sekarang mendapatkan emas dan diganjar dengan 5 miliar dari negara. Bukan hanya itu, banyak orang yang menghadiahi 100 juta, rumah, bahkan kemarin ada yang memberikan usaha warung bakso itu, atau ada yang memberikan diskon 1 tahun kalau mau makan di sini. Luar biasa. Jadi bekerja keras ini anak-anak itu tadi, pokoknya kita bekerja keras seperti kita hidup 1000 tahun lagi. Tapi juga harus imbang. Kita juga harus kita juga harus beribadah seperti halnya kita mengingat bahwa besok itu kita
mati. Nah ini selain Al-Quran tadi, ini juga Mas ada yang dari hadis Nabi. Nah hadis itu di bawahnya Al-Quran, itu hadis, Al-Quran, ijtihad itu adalah hukum Islam. Nah, yang paling atas adalah kalau Al-Quran, yang di bawahnya hadis. Nah ini hadis ini dari Mikdab radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak satupun makanan yang dimakan oleh seseorang lebih baik daripada kerja tangannya. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil kerja tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah ini jadi perilaku kerja keras ini juga dicontohkan oleh Nabi supaya kita bisa bekerja kerasnya. Bagaimana caranya membiasakan diri bekerja keras? Ya niatkan bahwasanya kerja keras merupakan ibadah. Nah ini yang penting ini. Jadi kalian mencari rezeki yang halal itu ibadah. Mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah dan sebagainya. Ini bisa dibaca-baca. Nah, jadi seperti itu. Bagi di dalam surat Al-Quran, surat ke-13 ayat ke-11, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah ini jadi penting sekali. Manusia tidak akan, kalau cuma berdoa saja ya tidak akan dirubah nasibnya gitu ya. Harus imbang, berdoa dan bekerja. Ini harus berusaha agar kita ini ya sama Pak Beni dulu tidak seberuntung teman-teman Mas. Pak Beni dulu juga lulus STM seperti kalian, terus Pak Beni alhamdulillah dulu di tahun 2004 itu bisa langsung bekerja, disalurkan dari SMK Pak Beni, STM 1, STM Negeri 1 Surakarta Solo. Selama 4, kalau nggak salah saya pertama kerja di Kayaba PT Shock Absorber di Cibitung, itu kalau nggak salah cuma 3 bulan, karena setelah itu diterima di PT Suzuki. Nah itu PT Suzuki itu saya hampir kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun baru saya pulang untuk kuliah, karena sudah mendapatkan modal. Saya bertekad untuk kuliah ya, karena Pak Beni dulu anaknya guru, tapi pengen saya itu kuliah dengan biaya sendiri. Akhirnya saya kuliah, alhamdulillah, karena saya dulu itu sebagai penjaga masjid di sekolah di Solo, penjaga masjid marbot, dari turunnya masjid, tidak ngontrak, tidak kos, turunnya masjid, tukang adzan, tukang nyapu masjid. Nah, akhirnya bareng lulus kok malah jiko jadi guru agama. Jadi sebab ini lulusan STM dulu, tapi ngambil pendidikan agama, S1 pendidikan agama, S2 masternya juga pendidikan agama. Pak Beni juga berproses ini Mas, walaupun umurnya tuh sudah 35 tahun ini, Pak Beni ini juga berproses, selalu belajar, bekerja yang baik supaya meningkatkan kesejahteraan Pak Beni dan keluarga Pak Beni, kan seperti itu. Nah ini ada juga hadis nih, barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang hari, pada malam itu ia diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini kurang apa lagi nih, kalau sudah diriwayatkan seperti tadi, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, itu insya Allah hadisnya sahih dan paten. Artinya jadi ini benar-benar perintah ini ya, udah dijanjikan barang siapa yang lelah di malam harinya, kelelahan karena bekerja di siang harinya, itu Allah akan mengampuni dosanya, seperti itu. Nah, ini ada lagi juga hadis riwayat dari Bukhari, berbuatlah untuk di duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan berbuatlah akhirat seakan-akan engkau akan mati esok hari. Tadi sudah saya sebutkan di depan tadi, bekerjalah seperti kamu akan hidup 1000 tahun lagi, beribadahlah seperti kamu akan mati esok. Nah ini lanjut kepada hikmah
kerja keras. Hikmah kerja keras ya pastinya dapat mengembangkan potensi diri. Ya, kalau kerja keras mas insya Allah potensi diri akan baik. Nah, terus membentuk pribadi yang disiplin, bertanggung jawab dan segala macam. Nah ini jadi itu mas apa yang kita bahas tentang bekerja keras. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya tentang tanggung jawab. Nah, jadi itu mas, jadi bekerja keras dan tanggung jawab. Bekerja keras artinya kita harus bekerja keras, itu tadi tambahi bekerja cerdas, bekerja ikhlas ya. Bekerja jangan digambarkan bekerja itu semuanya yang gambaran kamu tadi ya, jangan macul atau apa segala macam itu ya. Mengajar, jadi TNI, jadi polisi, terus jadi trader, bisnis online itu juga bekerja saat ini kan memang itu sekarang itu. Tentang kode ya itu. Jadi IT ya juga harus tahu IT, jangan sampai kita gaptek gitu. Karena sekarang ini jangan sampai kita hanya menjadi seorang penikmat teknologi yang memakainya gitu loh. Jadi kalau apa ya istilahnya, kalau saat ini sih, kalau saya dulu loh ya, saya ngeluarkan uang pulsa. Misalnya pulsanya 50.000, ya harus uang pulsa 50.000 itu harus bisa diganti dari minimal jualan apa gitu kalau saya dulu. Tapi kalau sekarang kan memang tidak seperti itu ya, karena memang saat ini pulsa, internet, kuota itu tidak hanya untuk kerja, sekarang untuk sekolah juga gitu loh. Lah kalau kamu tolong dong hitung nih satu bulan berapa kuota kamu. Jangan-jangan cuma habis untuk main Mobile Legend ataupun apa permainan yang lain kan itu juga. Kalau memang kamu ahli, dan saya tahu itu ada beberapa contoh yang mendapatkan bonus dan bisa dicairkan lewat OVO, lewat apa itu apa namanya digital uang digital itu ya nggak ada masalah. Tapi kalau cuman hanya apa ya bisa-bisanan terus kalah terus ya mending nggak usah diteruskan. Tapi kalau memang punya keahlian itu yang bisa menghasilkan, kan banyak itu ngajak tentang TikTok, ngajak apa itu boleh menghasilkan mas. Buktinya itu loh Atta Halilintar, Raffi Ahmad itu dari YouTube. Denny Caknan itu kalau kamu tahu itu katanya hasil dari YouTube-nya saja, dari subscribernya itu bisa mencapai 250 jutaan tiap bulan, belum yang lain-lain, baru dari YouTube. Jadi memang seperti itu. Dan saya pernah membaca itu Ronaldo sekali posting di Instagram itu bayarannya setara 5 tahun. Nah, 5 tahun gajinya Pak Jokowi. Bayangkan Pak Jokowi presiden loh ya. 5 kali. 5 tahun itu berarti ada satu bulannya 12 ya. 12 kali 5 berarti ada 60 bulan kali gajinya Pak Jokowi. Itu sekali posting. Nah, kalau kita apa itu kalau nggak punya. Nah, Ronaldo punya keahlian sepak bola, akhirnya digandrungi banyak orang. Akhirnya dengan itu tadi adanya YouTube, Twitter, dia cuma nge-posting sesuatu lah, mungkin posting kaos kakinya baru, itu sudah diganjar 5 tahun gajinya setara dengan 5 tahun gajinya Pak Jokowi. Jadi seperti itu mas. Jadi memang sekarang itu luas, bekerja keras itu luas sekali. Bagaimana jalan kamu silahkan, yang penting masih dalam koridor halal baik ya, karena semua itu apa namanya rezeki yang halal, pekerjaan yang baik itu akan kembali kepada kita sendiri. Makanan yang kita makan akan menjadi darah. Apa yang kita kasih makanan kita dari pekerjaan kita kasihkan kepada anak istri, itu akan menjadi darahnya dan menjadi kehidupannya. Kalau kita tidak berhati-hati, misalkan ini ada godaan korupsi, padahal korupsi di tempat kerja kita, dan kita menganggap korupsi itu rezeki. Misalkan ada yang untuk memuluskan proyek, misalkan kita dikasih misalkan 1 miliar gitu loh, 1 miliar, terus nanti pikiran kita nanti 200 jutanya nanti akan saya bangunkan masjid. Ya tidak bisa, sesuatu hal yang sudah kotor, sesuatu hal yang sudah
jelek itu nggak akan mungkin bisa dibersihkan kecuali taubat. Nah, apalagi cuman sedikitnya. Kalau 1 miliar korupsinya terus diambil 200 jutanya untuk bangun masjid, ya kan masih ada itu berapa seperlapannya, 4/5-nya itu ya, itu berarti kan dipakai sendiri. Kecuali kalau korupsinya 1 miliar dihabiskan semua untuk bangun masjid lah mungkin, tapi itu tidak dibenarkan Mas. Jadi tidak dibenarkan dalam Islam seperti itu. Jangan sampai, karena itu akan kita bekerja keras untuk anak kita. Nah, ternyata kalau kita tidak benar, uangnya korupsi, bisa jadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang nakal, anak-anak yang durhaka. Kan kita tidak mau tahu seperti itu. Tewas kita capek-capek korupsi, terus nanti di penjara, malu, keluarga kita segala macam. Anaknya yang makan uang kita tadi jadi misalkan pecandu narkoba dan segala macam. Kan kita tidak mau seperti itu Mas. Nah, jadi mulai dari ini memang Mas, di dalam kehidupan kalian pasti kalian melihat orang-orang yang misalkan ya contohnya tidak pernah ibadah tapi kok rezekinya lancar dan segala macam. Ya itu memang itu adalah cobaan bagi kita semua. Biar kita ya harus ibadah, apalagi saat ini pandemi ini ibadah itu harus lebih diperbanyak zikirnya, doanya. Kita dijauhkan dari penyakit dan segala macam, kita diberikan kesehatan, orang tua kita bisa mencari rezeki dengan lancar. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu Mas tentang kerja keras. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang bisa bekerja keras. Ya, tentang kerja keras itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.